Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang selalu senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Pada awal yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkaitan dengan kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang suci dan kitab yang sangat kita pedomi sebagai satu cara kita agar bisa mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama dan yang kedua serta yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Alif lam mim ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu, karena pemahaman dan sekian banyak daripada tafsir yang telah kita ketahui bersama, yaitu tafsir Jalalain dan tafsir yang lain atau tafsir Ibnu Katsir, bahwa pemaknaan alif lam mim ini tidak disertakan, karena ini adalah pada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Kemudian yang kedua adalah Dzalikal kitab la raiba fi. Di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan terkait dengan Al-Qur'an, bahwa dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab Al-Qur'an. Jadi dzalikal kitab itu artinya adalah Al-Qur'an, bukan kitab selain Al-Qur'an. Berarti pemaknaan daripada dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun atasnya. Karena kalau kita tidak meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar adanya sampai kita di akhirat kelak, maka kita tidak akan pernah bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguh-sungguhnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau sudah tidak ada keraguan atasnya, maka maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pun masalah tasyri', ya, ini adalah dasar-dasar syariat Islam terkait dengan akidah, bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib memahami dan kita wajib percaya dulu terhadap Al-Quran, terhadap kebenaran Al-Quran, dan terhadap esensi yang tidak akan pernah sedikit pun ada kesalahan atau kekeliruan di dalamnya. Nah, setelah itu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa ketika kita sudah mengimani, kita sudah percaya terhadap Al-Quran, maka kita akan percaya kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka orang-orang yang beriman ini akan percaya terhadap yang gaib. Karena apa? Karena Islam itu adalah ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur nyata, yang kedua adalah unsur gaib. Harusnya kebalik, harusnya yang pertama adalah gaib, yang kedua adalah nyata. Nah, yang gaib ini
bahwa kalau kita sebagai umat Islam harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atas adanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hal yang tidak terlihat fisiknya. Kenapa? Karena Allah kita tidak bisa meraba Allah, kita tidak bisa melihat Allah secara wujudnya, tidak. Tapi Allah itu ada, kita percaya itu. Maka itu adalah hal yang gaib. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Di sini adalah dikatakan orang-orang yang beriman dia wajib percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan menjalankan salat secara baik. Salat apa itu? Salatul khamsah, yaitu melaksanakan salat 5 waktu yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah itu kita wajib menafkahkan sedikit rezeki kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah dan lain-lainnya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berupaya dengan sebaik-baiknya. Harus kita tingkatkan kualitas iman kita Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita lebih tinggi dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dapat kita realisasikan dengan baik. Yang penting adalah kita beriman kepada Allah dan kita bisa beriman kepada Islam secara keseluruhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.